Ya, ini strategi yang saya pakai biasanya seperti itu. Oke, baik. Terus Om, kalau Om Ben sendiri punya rule spesifik nggak? Kayak misalnya jangan entry di 15 menit pertama market buka gitu. Kalau saya pribadi, saya biasanya begini, kalau saya menemukan misalnya ada sebuah saham yang memang naik kencang ya, dengan akum yang bagus, saya kalau memang pagi mau ngejar dia gap up, ya saya harus siap untuk cut loss. Karena apa? Volatilitas pagi terlalu kencang, ya kan. Nah, buat teman-teman yang pemula, saran saya jangan kejar seperti itu. Karena kalau kalian nggak siap, kalian akan kaget, kebingungan, akhirnya, aduh, jangan di cut loss deh, siapa tahu nanti mantul. Nah, itu yang bahaya sekali. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau trading pemula, ya teman-teman biarin dulu lah. Tadi seperti yang dikatakan ya mungkin 15 menit atau 10 menit awal biarin sideways dulu, kelihatan polanya baru kalian entry seperti itu. Karena jangan sampai ketika kemarin memang akumulasinya bagus. Jangan sampai ketika pagi mereka distribusikan. Kita nggak bisa lihat broker summary ya, kan seperti itu. Nah, tapi kalian harus lihat ya di mana resistnya, ya kan. Misalnya ada sebuah saham gap up ke atas, nah gap up ke atas ini kena resist nih. Nah, itu bahaya, ya. Tungguin apa? Tungguin dia turun. Cari area supportnya. Ya, ketika dia membal ke atas, kemudian dia nggak kuat, dia turun. Nah, itu kita mulai bisa entry. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu pasti berhasil? Ya, belum tentu. Tapi dengan kalian mengetahui di mana area support, kalian punya resiko itu sangat kecil. Ya, sehingga cut loss-nya terukur dibandingkan kalian nggak ngerti apa-apa, ngejar aja di atas. Kemudian kalian nyangkut dan kebingungan dan nyangkut, kan seperti itu. Oke, Om Ben, selain menggunakan technical analysis untuk mengetahui support dan resisten kuat dalam trading, apakah Om Ben juga menggunakan rasio tertentu seperti risk reward ratio? Ya jelas, kan begini ya, dari support resist itu kita bisa mengetahui, ya kan. Misalnya dari area tadi ya, yang saya bilang ya, kita entry di 103, 101, stop loss-nya di 97. Kan kalian bisa hitung, dari 103 sampai 101 itu pembeliannya ke area stop loss itu berapa persen, ya anggap aja minus 5%. Nah, kemudian kalian lihat resistnya di mana? Oh, resistnya di 110. Berarti kalian punya potensi sekitar 8%. Berarti kan 5/8, lebih banyak kan profitnya ya, kenaikan upside-nya daripada penurunannya kan, resikonya kan. Nah, itu makanya dipakai risk reward ratio-nya. Nah, sekarang kan teman-teman banyak banyak sekali yang trading bilang begini, "Om Ben, saya 1%, 2% saya kabur." Nah, pertanyaannya saya cuma balikin kalian, kalau TP-nya 1%, 2%, stop loss-nya berapa persen? Biasanya teman-teman ya stop loss-nya minus 5%. Nah, itu salah. Karena apa? Resikonya gede. Artinya begini, kalau kalian trading 10 kali, kalian misalnya 3 kali kalah aja ya, itu mungkin yang 7 kali bisa kehapus profit kalian. Tapi kebalikannya, kalau kalian misalnya ya, kalian dengan risk reward-nya bagus ya, misalnya 1/2 ya, kalian dari 10 kali trading ya, boleh kalah 7 kali, tapi 3 kalinya itu bisa nutupi kalau kerugian kalian ya. Jadi risk reward ratio itu penting banget menurut saya. Oke, baik. Selanjutnya Om Ben, bagaimana nih ketika kadang kan kita ketika menentukan risk reward ratio ini juga ada psikologis yang bermain ya Om. Seperti itu tadi misalkan, oh udah dapat untung segini sudah sesuai dengan rasio risk reward-nya. Tapi kok takutnya naik lagi kita tahan malah turun. Itu bagaimana mengatur psikologisnya Om Ben? Ya itu butuh latihan sebenarnya sih, karena teman-teman tuh harus belajar untuk mengendalikan psikologis. Nggak lain nggak bukan caranya cuman harus berlatih setiap hari. Artinya harus mencoba, ya harus trading. Nah, tradingnya bagaimana ya dengan lot yang terukur, yang kalian siap duit yang siap hilang. Nah, itu penting banget. Jadi kalau kalian berlatih ya, kalian akan lebih tajam, lebih kuat mentalnya. Dan kalian belajarlah, kalian udah bikin analisa ya, stick pada analisa kalian. Sehingga kalau misalnya gagal, kalian bisa ngerti, bisa cek, kenapa saya gagal sih analisa ini? Oh, ternyata ini sahamnya lagi downtrend, sellernya masih gede. Nah, berarti kalian salah kan? Kalian harus cari saham-saham yang akumulasi dan uptrend. Contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya kalian berhasil, kalian bisa ngerti, oh, saya berhasil ini bukan kebetulan, tapi memang saya udah analisa untuk saham ini, seperti itu. Oke, baik. Om Ben, kita lanjut ke pertanyaan dari para peserta ya, Om ya. Ya, Mungkin kalau tadi ada pertanyaan bagaimana pemula bisa membangun mindset dan psikologi trading yang benar agar disiplin dalam menjalankan strategi entry dan exit, mengendalikan emosi saat rugi maupun untung, serta konsisten belajar menemukan saham yang layak beli. nah kalau kita Itu ngomong ya tadi ya, teman-teman ya, berlatih itu tadi ya, Om. ya
kalian harus memiliki sistem dulu. Artinya apa? Kalau kalian nggak bisa analisa teknikal itu bingung kan, mau masuknya di mana, nggak ngerti. Jadi yang perlu kan adalah kalian mengerti analisa teknikal, belajarnya di support dan resist. Kalian latihan ya, kalian latihan terus tiap hari. Nah, di situ kalian bisa bikin trading plan. Trading plan itu akan bisa bikin kalau kalian mengetahui area supportnya di mana, resistnya di mana. Kalau kalian nggak mengetahui, nggak bisa bikin trading plan-nya bagaimana, kan susah gitu loh. I see, I see. Nah, kalau soal nanti screening, Kemudian screening ini bisa macam-macam. Sekarang banyak fitur sekuritas yang menyediakan screener kan, kalian bisa pakai itu ya. Misalnya, yang price-nya break dari MA20 yang ada volume yang, volume spike ya kan, ada yang volumenya gede. Nah, dari situ kalian bedah lagi dari TA-nya, ini mana yang menarik nih, kan gitu. Ya, jangan dari screener langsung dimakan mentah-mentah, nggak gitu caranya. Kalian lihat di TA-nya bagaimana, dibedah ya, oh ini posisinya di mana sekarang harganya, seperti itu. Oke, baik. Berarti, untuk kita bisa ketika kita sudah tahu nih, menentukan support dan resistensinya, itu, apakah otomatis kita juga akan tahu, menentukan downtrend dan uptrend ketika akan melakukan, membuka posisi di market? Kenapa? Tadi, kalau misalnya sorry, bisa diulang pertanyaannya tadi? Oke, dengan kita melatih untuk kita tahu, bagaimana support dan resistance pergerakan suatu saham, apakah kemudian kita bisa otomatis mengetahui, downtrend dan uptrend-nya? Oh ya bisa dong. Jadi kalau kalian mengerti adalah misal, dari sebuah pergerakan saham, uptrend itu bagaimana? Uptrend itu kalau sahamnya membentuk higher high dan higher low, ya kan seperti itu. Saya akan kasih contoh ya di dalam chart ya, sebentar ya. Baik, baik Om. Saya akan kasih contoh di misalnya, BBRI aja yang paling gampang ya. Nah, kalau kalian lihat ya, BBRI dari pergerakan harga di sini ya, di 6.300 ini dari, waktu 2024 ini membentuk yang namanya downtrend. Downtrend itu bagaimana sih? Downtrend itu kalau sebuah chart membentuk yang namanya lower high dan lower low. Saya akan coba gambar. Nah, ini. Nah, ini fase downtrend karena di daerah sini kan ini high-nya, ini low-nya. Ini lower high ya. Lower high itu apa? Ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Kemudian dia mengejar lower low ya, alias yang harusnya di sini ada area support di 4.100, dia jebol ke bawah. Nah, sekarang dia menguji lagi di area atas. Nah, yang menarik dari BBRI adalah BBRI sekarang nggak ngebentuk yang namanya lower low karena apa? Mantulnya di sini itu lebih tinggi daripada di area sini. Nah, ini namanya higher low. Nah, sekarang kalau memang BBRI mau uptrend, ya dia harus begini chartnya. Nah, paling nggak begini. Misalnya di sini nih. Nah, fase ini ya, ini fase mulai uptrend, reversal dari downtrend jadi uptrend. Nah, jadi kalian harus mengerti kalau uptrend itu ada koreksi nggak? Pasti ada. Ada pengujian-pengujian support, tapi biasanya pengujian support dengan volume kecil, ya kan? Ya, kalau kita ngomong koreksi sehat, kemudian dia lanjut naik ke atas, ya. Jadi di sini kan bisa menentukan kan, oh kalau lagi downtrend begini bagaimana ya, hati-hati, ya. Hati-hati kalau memang mau beli saham downtrend begini, ya kan? Atau kalian kalau misalnya mau beli ketika dia mantul di sini ya, nah di area sini kan ada resist nih, di garis saya nih 5.000 nih. Nah, beli di sini boleh TP di sini, ya kan? Dan ini kan nggak kuat nih, dia turun lagi kan, ya. Dia turun lagi, ya. Dia naik lagi ke atas, ya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau buy on breakout di 5.000 bisa nggak? Di 49 ini bisa. Beli di sini, stop loss di berapa? Ya beberapa tick, ya misalnya minus 3% dari area 4.900 waktu itu. Ya, nah ketika dia naik ke atas, kalian lihat lagi TA-nya. Nah, TA-nya di area sini ini ada yang namanya area resist lagi di 55. Nah, di sini kalian taking profit.